Baik, selamat datang kembali di channel Lika Magala Jagata Official. Tentunya channel edukasi. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bab 4, yaitu pengelolaan data digital. Bagian A, konsep kewargaan digital. Ide yang muncul dari pemikiran seseorang kemudian disampaikan menjadi sebuah tindakan, sikap atau model barang dan teknologi adalah salah satu tujuan dari sebuah komunikasi. Yang mana bahwa komunikasi merupakan sebuah proses transfer knowledge dari individu ke individu lainnya dalam sebuah lingkungan yang interaktif dengan tujuan untuk memperoleh feedback atau respons terhadap yang disampaikan melalui media tertentu. Komunikasi memiliki beberapa fungsi mendasar. Yang pertama, sebagai wujud ide atau gagasan yang disampaikan melalui media tertentu kepada orang lain. Yang kedua, sebuah komunitas dengan kesamaan visi misi, persepsi, serta tujuan. Yang ketiga, terciptanya aliran informasi yang dapat diakses dengan baik. 4. Menambah pengetahuan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis komunikasi. Di sini ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi direct atau langsung. Yang kedua komunikasi yang dilakukan secara indirect atau tidak langsung, seperti melalui perangkat bantuan seperti telepon, SMS, dan surat menyurat. Yang kedua, komunikasi yang dilakukan melalui media komunitas digital seperti media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, Signal, BIP, dan grup mail. Nah, di dalam komunikasi digital ada syarat. Berikut yang pertama, terdapat pengirim data dan penerima data. Yang kedua, ada data atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, para pengguna dalam komunitas mampu mengoperasikan atau mempergunakan media sosial dengan baik. Yang keempat, memiliki perangkat keras digital sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan komunikasi. Dan yang kelima, memiliki sambungan internet untuk menghubungkan pengguna. Selanjutnya, perbedaan kewargaan digital dan warga digital. Warga digital lebih mengarah pada orang yang terlibat dalam pemanfaatan dan penggunaan segala bentuk informasi yang ada dalam dunia digital, seperti halnya mencari dan mengakses informasi yang ada di internet, berinteraksi dan bertukar informasi melalui platform media sosial, hingga melakukan pekerjaan-pekerjaan melalui internet. Sedangkan kewargaan digital adalah lebih mengarah kepada etika dasar dan konsep pengetahuan dalam penggunaan segala informasi yang ada dalam batasan-batasan tertentu. Nah, berdasarkan tindakannya, warga digital dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, memberikan dampak positif bagi orang lain. Ciri warga digital dalam pergaulannya selalu memperhatikan norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab pada saat menggunakan teknologi. Yang kedua, menimbulkan efek negatif. Dikarenakan aktivitas digital yang sangat bebas, yang mana tidak memandang usia, jenis kelamin, asal atau negara, ini sangat rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuat virus, menyebarkan spam, meretas, mencuri kartu kredit,
penipuan online, serta situs-situs yang dilarang. Nah, di sini ada 9 komponen kewargaan digital. Yang pertama, digital access. Yang kedua, digital commerce. Ketiga, digital communication. Keempat, digital literacy. Kelima, digital law. Keenam, digital rights and responsibility. Ketujuh, digital ethic. 8. Digital health and wellness. 9. Digital security. Yang pertama kita bahas digital access. Digital access merupakan faktor penting di dalam berkomunikasi menggunakan teknologi, seperti jaringan internet. Yang kedua, digital commerce. Digital commerce sama seperti transaksi digital, seperti perbankan dengan menggunakan e-banking, pembayaran kartu kredit, dan jual beli barang. 3. Digital communication. Dahulu kita menggunakan surat atau kertas melalui via pos, namun sekarang kemudian meningkat dengan adanya SMS atau short message service atau layanan pesan singkat yang melalui handphone dengan sinyal GSM atau Global System for Mobile Communication, yang mana ini adalah salah satu teknologi seluler yang terbesar di dunia. Atau sekarang kita bisa menggunakan aplikasi yang lebih ngetren, yaitu WhatsApp, Telegram, Signal, dan Skype. Yang ketiga ada digital literacy. Literasi digital merupakan referensi yang dijadikan acuan dalam sebuah rutinitas komunikasi. Contoh, pemberdayaan sumber belajar berupa e-book maupun kegiatan belajar e-learning melalui internet. Seperti situs-situs yang sekarang ini, yang misalnya rumah belajar, yang sudah dibuatkan oleh Kementerian Pendidikan sehingga setiap siswa atau pelajar dapat mengakses setiap mata pelajaran melalui situs itu. Yang kelima ada yang namanya digital law, yang mana bahwa setiap data atau informasi yang diunggah memiliki kekuatan hukum, baik bersifat pasti, bebas atau gratis, dan belum pasti. Hak cipta, hak merek dagang, undang-undang IT atau informasi transaksi elektronik, ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, pasal 27 ayat 3, yang mana disampaikan di sana, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi di dalam kita sebagai atau yang bergabung dalam kewargaan digital memiliki aturan atau hukum. Kemudian ada digital rights and responsibility. Jelas memang bahwa kita memiliki kebebasan berpendapat dan bersuara di muka umum, yang mana telah dijamin dan dinyatakan keabsahannya oleh undang-undang. Namun ada batasan-batasan yang harus mengedepankan etika dan norma. Contoh pelanggaran, mengunggah foto pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu, atau menyinggung sara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. 7. Ada digital ethic. Artinya tidak melakukan pengejekan, bullying, peretasan, atau lain sebagainya.
Yang kedelapan ada digital health dan wellness. Ya, seperti yang tampak pada gambar di sebelah kanan, itu kalau kita sering menggunakan komputer atau laptop secara berlebihan atau tanpa mengatur waktunya, itu bisa mempengaruhi daripada kualitas kesehatan kita. 9 ada digital security. Ini terkait keamanan data digital seperti aksi peretasan, pencurian uang di sebuah perbankan atau sering disebut sekarang cybercrime. Di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama, konfigurasi sistem, bug error aplikasi, terinfeksi virus atau trojan, dan faktor kelalaian pengguna, yang mana seringkali kita menggunakan komputer atau laptop yang bukan milik kita, tetapi ketika kita menggunakan kita lupa logout atau keluar dari aplikasi itu, sehingga pada saat digunakan oleh orang lain yang masih tersimpan daripada user serta password kita bisa disalahgunakan. Itulah termasuk kelalaian daripada pengguna. Selanjutnya ada 3 klasifikasi kategori siswa sebagai representasi sebagai warga digital. Yang pertama, lingkungan luar sekolah. Nah, di dalam lingkungan luar sekolah itu ada yang namanya dikelompokkan menjadi 3, yaitu digital commerce, digital law, digital health and wellness. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang pertama, digital security, digital ethics, dan digital rights and responsibility. Dan yang ketiga, lingkungan belajar. Yang pertama, digital literacy, digital communication, dan digital access. Oke, selanjutnya bagian B, meningkatkan keamanan digital. Ada beberapa gangguan saat berinteraksi dengan teknologi informasi. Yang pertama, itu ada namanya backdoor atau program tanam yang dilakukan oleh intruder yang menyusup ke komputer kita atau memberikan aplikasi tanam sehingga bisa mempengaruhi kinerja daripada komputer kita. Yang kedua ada Trojan horse, penyusup atau program rahasia yang dilakukan atau yang disisipkan oleh intruder atau penyusup sehingga komputer kita sistemnya bisa rusak. Kemudian ada DOS atau Denial of Service. Ini mengirim data secara terus-menerus sehingga mengakibatkan komputer atau laptop kita crash, hang, atau bahkan down. Dan yang keempat, ini ada namanya program agent penyerangan, yang mana ini adalah sistem kerjanya sama seperti DOS, namun korbannya sebagai perantara untuk menyerang komputer lainnya. Misal, saya mempunyai komputer A dan komputer B. Intruder atau penyusup mengirimkan sampah di komputer A, dan setelah komputer A-nya sudah dikuasai atau sudah di-hack, maka komputer A sebagai penyalur. Nah, sebagai penyalur ke komputer B. Yang artinya, intruder atau penyusup pertama tidak diketahui, tetapi yang menjadi penyerang atau pemberi daripada sampah-sampah itu adalah komputer saya. Kemudian yang kelima ada virus. Ini aplikasi khusus yang dibuat untuk membuat perangkat atau file hilang, di hidden, sistem rusak, dan aplikasi error. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis virus. Yang pertama, worm, yang mana bahwa kita ketahui bahwa sistem daripada virus ini dia menggandakan diri, ya. Yang misalnya hanya terinfeksi satu, maka dia mencoba untuk menggandakan, memperbanyak diri. Itulah sistem daripada virus ini.
Yang kedua ada makrovirus. Ya. Sistem daripada makrovirus ini adalah menginfeksi VB atau Visual Basic. Ini biasanya pada Microsoft Office seperti Word, Excel yang memiliki bahasa pemrograman atau Visual Basic yang bisa dikembangkan daripada programnya. Yang ketiga ada Directory Virus. Ya, virus ini hanya menginfeksi file yang berekstensi X, ya, seperti Excel. Nah, seperti yang tampil di gambar samping kanannya, apabila kita membuka file, maka ketika muncul kotak seperti ini, maka itu sudah diinfeksi oleh virus directory. Yang kemudian ada keempat, Memory Resident Virus. Ini yang diserang adalah RAM atau Random Access Memory. Yang kelima ada Direct Action Virus. Ini menginfeksi aplikasi dan bekerja ketika komputer booting. Nah, seringkali kalau kita memulai atau menghidupkan komputer kita, maka secara otomatis salah satu aplikasi terbuka sendirinya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa komputer atau aplikasi itu sudah diinfeksi oleh Direct Action Virus. Kemudian ada yang namanya Overwrite Virus. Ini menyerang file utama serta cloning. Ya, dia menyerang file kita. Contoh, kita mempunyai salah satu file Word, kemudian diinfeksi oleh virus overwrite, maka dia akan menggandakan daripada file itu dengan kesamaan nama dan ekstensinya sama. Maka seakan-akan kalau kita membuka itu adalah file asli atau file utamanya. Nah, seperti yang tampil pada gambar ini, kalau misalnya kita mengklik salah satu file itu, maka akan muncul kotak seperti ini. Itu tanda-tanda bahwa file itu sudah terinfeksi oleh virus overwrite. 7. Ada Boot Sector Virus. Ini biasanya menyerang Windows, melemahkan Windows sehingga komputer kita agak lelet atau tidak begitu cepat aksesnya ketika membuka atau menjalankan sebuah aplikasi. Yang kedelapan ada Polymorphic Virus. Ini menggandakan, menyembunyikan, dan mengenkripsi susunan bytecode sumbernya. 9. Ada Companion Virus. Ini menduplikasi file virus dengan ekstensi yang file.com. Misalnya kita menyimpan salah satu halaman, ini misalnya kita membuka di browser Google Chrome, kemudian kita coba menyimpan daripada halaman itu dengan ekstensi .com, maka ketika kita membuka file ini yang biasanya sebelum infeksi maka bisa terbuka. Nah, ketika sudah terinfeksi oleh virus companion virus ini, maka itu tidak akan bisa terbuka. Karena kenapa? Sudah diinfeksi oleh virus. Nah, jenis virus ini disebut dengan companion virus. 10. Ada multi-partitude atau multi-partite virus. Ini merusak boot sektor dan semua file, ya, baik program yang ada di dalam komputer seperti media penyimpanan atau hard disk. Terkadang kalau misalnya sudah terinfeksi virus di hard disk kita ini, sehingga ketika kita mau menyimpan itu memang tersimpan atau tercopy, tetapi kalau misalnya kita kembali membukanya, maka secara otomatis file itu atau data itu hilang. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, maka ini adalah ciri-ciri daripada virus multi-partite. Sebelas ada Weight Scripting Virus. Ini sistem kerjanya menyisipkan kode pada program link URL tertentu. Yang lagi trending sekarang yaitu dikirimnya link
melalui WhatsApp, kemudian dikirim ke beberapa grup, kemudian seseorang mengklik atau membukanya, maka secara otomatis virus sudah masuk ke sistem atau komputer kita. Kemudian ada namanya VAT virus. Nah, sistemnya ini menyerang semua file dalam partisi. Ada malicious virus. Ini jenis virus yang sangat berbahaya, sama seperti virus worm dan Trojan horse. Yang ke-14 ada email spoofing. Nah, sistem email spoofing ini adalah teknik pengiriman melalui surat elektronik, melalui email. Nanti akan dikirim beberapa informasi-informasi ke email kita dan kita akan mencoba membukanya. Dan kalau kita tertarik, kita coba membukanya tanpa kita tahu siapa pengirimnya. Kita hanya coba untuk membukanya, itu secara otomatis kita sudah memasukkan virus ke dalam laptop atau komputer kita. Selanjutnya ada ransomware. Ini dengan cara men-scan port tertentu atau perangkat digital, kemudian menyusupi, menginfeksi, dan kemudian mengambil alih fungsi komputer kita tanpa kita tahu siapa mengontrol. Kemudian ada scammer. Ini teknik memanfaatkan link sebuah situs seperti link bantuan, kuota, door prize. Nah, di sini ada kerugian yang menyebabkan kesehatan baik secara fisik dan mental. Yang pertama, radiasi gelombang magnetik yang dapat merusak mata, merusak telinga, dan otak karena terlalu sering berinteraksi dengan ponsel pintar. Yang kedua ada kejahatan cyber atau cybercrime, kejahatan-kejahatan yang sering terjadi, pencurian di bank. Yang ketiga pelecehan cyber atau cyber harassment. Nah, pelecehan seksual yang terjadi baik di dalam secara nyata maupun di media-media sosial itu seringkali terjadi. Yang keempat, intimidasi. Ini seringkali terjadi intimidasi baik dalam bentuk ancaman dalam bentuk suku, ras, agama. Itu bisa merugikan diri sendiri. Yang kelima, penipuan. Nah, di sini ada tips untuk menghindari gangguan sebagai seorang warga digital. Yang pertama dari segi bidang teknologi informasi. Yang pertama, kita harus update sistem informasi atau sistem operasi kita. Kita tambahkan antivirus. Kita buat password yang sangat kuat. Ada firewall. Kemudian jangan terlalu sering menggunakan wifi gratis. Kita upgrade web browser kita. Jangan mudah percaya pada orang lain. Dan tidak membuka spam surel atau surat elektronik atau file attachment lainnya. Yang kedua, perbaikan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yaitu mengedepankan jiwa sosial, tak mengunggah hal pribadi, hindari sikap bernada ancaman, berbagai macam hasutan, fitnahan, hoax, blokir. Hindari grup atau komunitas yang cenderung menyebarkan sara. Ya, kemudian kita harus paham aturan perundang-undangan. Kemudian kita harus coba untuk menghormati hak cipta. Kemudian kita harus hindari plagiarisme. Kemudian kita hindari memberikan komentar yang memicu konflik.
Di sini ada pedoman fakta dalam setiap unggahan data atau informasi ke dunia maya, atau kita singkat fakta. Apa tuh fakta? Yang pertama, F, faktual. Pastikan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan, serta tidak dibuat-buat yang menjurus fitnah. Contoh, gempa terjadi di daerah ABC, berukuran 8 skala Richter, berpotensi tsunami. Nah, kalau misalnya Anda seorang yang mempunyai kompetensi dalam hal itu, maka bisa dikatakan benar. Karena memang Anda pelakunya di situ. Anda memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan, bukan yang Anda dengar kemudian Anda kembangkan yang tidak sesuai dengan aslinya. Yang kedua, harus asli. Informasi yang disampaikan dapat Anda dapatkan secara langsung, kemudian Anda bagikan. Nah, sebelum Anda bagikan, Anda harus memberikan deskripsi atau narasi yang sama persis yang ada dalam video. Harus benar-benar asli. Contoh, kecelakaan lalu lintas di Jalan X terjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, harus dilengkapi dengan foto kejadian. Yang ketiga, kesantunan. Ini lebih kepada tata bahasa yang digunakan ketika melakukan posting atau memberikan komentar dalam sebuah diskusi atau grup. Yang keempat, tenggang rasa. Ini unsur tenggang rasa lebih menyoroti bagaimana aktivitas Anda dalam berinteraksi dengan media sosial. Kalau Anda merasa diri Anda tidak bisa menerima komentar, tidak menerima kritikan, maka kita coba hindari untuk mengkritik atau mengomentari orang. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, analisis. Kita harus paham dengan seksama, atau kita pahami dengan seksama dari mana sumber informasi yang disampaikan. Misalnya situs berita nasional terpercaya, seperti Kompas TV, TV One, TVRI, Metro TV, dan lain-lain. Ternyata memang benar-benar informasi yang mereka sampaikan dapat kita percaya. Selanjutnya, bagian C, lisensi karya cipta. Mengapa perlu lisensi karya cipta? Kemudian apabila dilanggar, adakah hukuman yang menjerat? Ini sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang itu menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata yang dihasilkan oleh seseorang atau perorangan atau badan hukum tertentu yang selanjutnya disebut sebagai pencipta. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pada pasal 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, di sini ada beberapa objek-objek yang dilindungi, seperti yang tertera pada pasal 40 ayat 1, seperti buku, pamflet, ceramah, pidato, alat peraga, lagu atau musik, drama, tari, koreografi, karya arsitektur, peta, potret, permainan, video, program komputer, dan sebagainya. Itu sudah diatur dalam pasal 40 ayat 1.
Di sini ada aturan perundang-undangan, misalnya hak merek. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Apakah ada lisensi yang memudahkan pengguna pada dunia maya? Ada. Ada yang disebut dengan lisensi Creative Commons. Lisensi Creative Commons adalah menyediakan lisensi hak cipta secara gratis kepada kalangan publik dalam dunia maya, seperti foto, teks, audio, file, animasi, video, dan software. Ini semuanya diberikan secara gratis. Dengan catatan, ada beberapa atribut-atribut di dalam setiap produk yang diunggah di media sosial atau dalam dunia maya. Nah, simbol atribut lisensi Creative Commons yang secara umum, yang pertama, ini gambar ini, BY atau by atau attribution, yang mana bahwa ketika ada atribut seperti ini, artinya ketika publish, berbagi konten dan menyalin harus menyertakan nama pembuat karya tersebut. Kita boleh mengambil, kita boleh download, tetapi kita jangan lupa menyertakan daripada nama pembuat daripada hasil karya itu. Kemudian ada nama NC atau non-komersial. Nah, ini bisa dibagikan secara gratis atau tidak memungut biaya ketika menggunakan konten ini. Yang mana bahwa setiap konten pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini kalau misalnya ada atribut seperti ini, artinya Anda bisa bagikan, Anda bisa ambil secara gratis tanpa harus Anda bayar. Kemudian ada atribut ini, ND, no derivative. Jika disertakan simbol ini, artinya pengguna tidak boleh mengedit atau mengubah konten ini. Nah, kita hanya bisa view atau melihat, tetapi kita tidak bisa mengedit atau bahkan mengubah daripada konten ini. Kemudian ada SA, share alike, artinya memberikan kesempatan pengguna lain untuk membuat turunan persis aslinya, namun dengan lisensi yang sama. Artinya kita sebagai pengguna, kita bisa mengambil hasil karya ini, kita bisa kembangkan, tetapi jangan jadikan milik sendiri. Tetapi kita harus mengembangkan, tetapi tetap menggunakan lisensi yang awal. Nah, secara umum inilah atribut daripada lisensi Creative Commons atau CC. Bagian D ada search engine. Search engine ini situs-situs yang menyediakan fasilitas pencarian kalimat atau kata-kata khusus untuk menampilkan daftar halaman web yang mendekati kontennya dengan keyword yang Anda masukkan. Contoh daripada search engine yaitu bing.com. Nah, di sini ada beberapa tips dengan kata kunci mesin pencari Google. Yang pertama, pencarian informasi dengan keyword yang spesifik dan unik. Yang kedua, keyword yang lebih bervariasi. 3, menyertakan tanda tanya di akhir pengetikan kata kunci.
Yang keempat, tanda plus dan minus. Nah, plus di sini digunakan untuk memprioritaskan keyword yang diletakkan setelah tanda plus. Contoh, objek wisata Nia Selatan ditambah plus pantai. Nah, yang lebih diutamakan di situlah kata daripada pantai. Nah, minus digunakan untuk membuat hasil filter pencarian terhadap kata kunci yang dituliskan setelah tanda minus. Contoh, objek wisata Nia Selatan minus pantai. Maka yang lebih cenderung di search di situ adalah objek wisata Nia Selatan. Artinya berbanding terbalik dengan tanda plus tadi. Yang kelima, pencarian dasar Google. Nah, di sini ada beberapa dasar-dasar daripada pencarian Google dan masih banyak lagi. Di sini saya simpulkan ada beberapa. Yang pertama, AND. Digunakan untuk mengaitkan hubungan kata kunci yang saling terkait. Contoh, South Nias and Culture. Nia Selatan dan budaya. Yang kedua ada OR. Berguna untuk menampilkan informasi tentang dua kata atau lebih kata kunci yang dicari. Contoh, South Nias or Nias. 3. File type. Berguna untuk menampilkan kata kunci dengan deskripsi format file tertentu. Contoh, cara membuat kue .pdf, cara membuat kue .doc, cara membuat kue PPT, dan lain sebagainya.